Menikah menjadi salah satu penyempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan akan memberikan kebahagiaan bagi setiap pasangan yang semata-mata mengharapkan ridhonya. Di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi salah satu fenomena yang kerap ditemui. Agama Islam secara terang-terangan melarang adanya menikah beda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik." Menikah akan menjadi indah dan diliputi keberkahan jika sama-sama dalam satu keyakinan. Agama menjadi kunci kebahagiaan manusia. Tidak perlu mencari pembenaran hanya semata-mata karena cinta. Lalu bagaimanakah Islam menyikapi pernikahan beda agama yang kerap terjadi? Simak kupasannya bersama Guru Mulia di Damai Indonesiaku sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema seperti yang telah kita saksikan sebagai pembuka acara tadi, yaitu berkaitan dengan hukum pernikahan di dalam Islam, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Abah Raud Bahar, kemudian Habib Nabil Al-Musawa. Dan seperti biasa, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala ma ba'du. Sahabat saya Habib Nabil Al-Musawwah yang insya Allah akan kita sama-sama juga dengarkan tausiahnya. Bapak Dr. Rektor Universitas Pamulang dengan para pembantu rektornya, para dosennya, dan teristimewa para mahasiswa, para mahasiswi Universitas Pamulang, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Tema kajian kita pada saat ini adalah pernikahan secara Islam. Ada 4 pernikahan secara Islam di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis yang perlu kita simak bersama sehubungan dengan berkembangnya isu di dalam media ada pernikahan dengan lain agama. Pernikahan yang pertama adalah pernikahan yang dimana suaminya dibahagiakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Sedangkan istrinya dibinasakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pernikahan yang kedua, dibinasakan suaminya dan dihinakan suaminya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan istrinya dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Perkawinan yang ketiga, perkawinan yang suami istri dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan di dunia dan dihinakan di dunia dan di akhirat. Dan pernikahan yang keempat, pernikahan suami istri yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibahagiakan di dunia, dibahagiakan di akhirat. Pernikahan yang pertama, pernikahan siapakah itu? Pernikahan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan, dibahagiakan, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Sedangkan istrinya Walihah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia dalam banjir yang sangat besar. Besok di akhirat oleh Allah ditenggelamkan di dalam azab api nerakanya karena ia tidak beriman dengan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Pernikahan yang kedua adalah keluarga Fir'aun laknatullah alaih. Suaminya dihinakan, dibinasakan di dunia, dihinakan, dibinasakan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istrinya Siti Asiyah karena dapat mempertahankan keimanan, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda dengan kehebatan suaminya yang punya harta, di mana-mana punya pangkat kedudukan yang sangat tinggi. Maka Siti Asiyah diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suaminya dibinasakan, dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Orang bodoh pun hari ini tidak akan ada bercita-cita kalau saya punya anak, kalau saya punya cucu, cicit, nanti namanya Fir'aun. Padahal kurang apa Fir'aun? Hartanya banyak, pangkat kedudukannya tinggi, tapi dihinakan, dibinasakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Keluarga yang ketiga, suami istri dibinasakan, dihinakan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga siapakah itu? Keluarga Abu Lahab. Sampai Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat surat Al-Lahab agar umat manusia tahu seperti inilah pernikahan seseorang. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an,
tabbat yada abi lahab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Suami istri ditenggelamkan dalam api yang menjilat-jilat nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keluarga yang keempat, keluarga yang oleh Allah dibahagiakan, dimuliakan di dunia, dibahagiakan, dimuliakan di akhirat. Keluarga siapakah itu? Keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal rumahnya hanya 4x6 saja. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tentu kita bertanya-tanya, dengan apa modal yang dipakai memutarkan roda kehidupan rumah tangga oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya dengan modal yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa titah Allah di dalam Al-Qur'an? Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbekal suami dan istri iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bahagiakan ia di surga dan Allah akan bahagiakan ia di akhirat. Orang yang tidak memiliki bekal suami istri dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan binasakan seperti binasanya pernikahan Nabi Nuh alaihissalam, binasanya seperti pernikahan Fir'aun laknatullah alaih, binasanya seperti binasanya Abu Lahab. Maka hari ini sudah menjadi jelas di hadapan kita bahwa pernikahan yang akan dapat membawa kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat manakala pernikahan yang didasari oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik suami maupun istri. Baik, terima kasih Abah. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali Al-Quran memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimanakah sesungguhnya pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segmentasi berikutnya nanti Habib Nabil Al-Musawa akan memberikan gambaran kepada kita lantas bagaimana dengan pernikahan berbeda keyakinan. Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang pernikahan dalam pandangan Islam. Tadi Abah telah menjelaskan kepada kita, Allah telah memberikan koridor yang sangat jelas di mana pernikahan yang tentu saja diridhoi oleh Allah. Lantas bagaimanakah pernikahan beda pandangan atau berbeda keyakinan? Habib Nabil akan menjelaskan kepada kita. Silakan Habibana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'hum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Abah Raud Al-Bahar, ya Masya Allah luar biasa, ya tadi menyampaikan sahabat baik orang tua saya beliau, ya Masya Allah di Bogor. Kemudian sahabat saya juga Ustadz Agung. Kemudian yang saya hormati juga Pak Rektor, Alhamdulillah berkenan hadir dari Universitas Pamulang, juga Pak Wakil Rektor, para dosen, Sivitas Akademika dari Universitas Pamulang, dan juga kaum muslimin muslimah, anak-anakku sekalian yang sekarang sedang menonton di televisi. Ya, tadi Abah Raudul Bahar ya sudah menjelaskan panjang lebar tentang ada 4 jenis rumah tangga ya di dalam Al-Quran. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini khususnya kepada anak-anakku sekalian, para
pemuda-pemudi, para remaja, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah sebenarnya dalam Islam yang namanya pernikahan itu tujuannya apa sih? Nah, itu kita mulai dari situ, ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Kata baginda Rasul SAW, tungkahu al-mar'atu li arba'in. Ya, wanita itu kalau misalnya kita laki-laki dan kalau misalnya laki-laki berarti kalau misalnya wanita berarti laki-laki itu ya tungkahu dinikahi atau menikahi li arba karena 4 hal, karena 4 sebab. Orang nikah di seluruh dunia ini 4 hal kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 5 liha. Ada orang nikah itu karena melihat hartanya, ya. Kalau bahasa anak sekarang, lu ganteng kayak apa, lu nggak punya duit, mendingan lu minggir, ya. Adik-adik sekalian, tapi di Pamulang nggak ada, insya Allah. Orang-orang solehah semua di sini, amin. Ya. Kalau misalnya laki-laki juga begitu, kalau nggak punya duit, perempuannya ngapain? Sono. Ya. Kenapa? Karena yang pertama dikejar orang kalau nikah itu statusnya udah apa istilahnya mapan apa belum? Ya. Bawa apa ini? Oh, bawa sepeda, udah sono. Ya. Kenapa? Karena yang pertama dikejar itu, dia lihat dulu statusnya apa ini. Ya. Oh, udah mantap, udah mapan, itu nomor 1. Lalu kata baginda Rasul SAW, lalu yang kedua wali hasabiha, karena keturunannya. Ya, ini siapa ini? Ya, wah ini putranya Abu Rizal Bakri. Wah, masya Allah, dan nomor 1 yang punya TV One. Ya, sahabat saya Bang Ical, lagi nonton juga beliau. Jadi dilihat seperti itu. Wah ini siapa orang tuanya? Ya, wah kalau misalnya orang tuanya berdarah biru. Wah ini mantep ini, langsung orang tua dari pihak calon pengantin oke. Betul ya dek? Orang tua kan begitu, lihat dulu siapa nih anak siapa. Ya. Lalu ada bahkan pepatah babat, bibit, bebet, bobot katanya begitu kan. Nah bibit itu artinya keturunan siapa. Ya. Dan itu sudah disebut sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wali jamaliha. Baru orang lihat kegantengan dan kecantikan. Oh ini mapan, ya, turunan oke, ganteng pula, atau cantik pula. Ah udah nih, gebetan gue nih, katanya begitu ya, kata anak sekarang. Tapi bukan di Universitas Pamulang, di luar sana, tempat saya di Jakarta sana, ya. Nah kemudian kata baginda Rasulullah SAW, lalu yang keempat walidiniha. Karena yang keempat adalah mencari akhlaknya, agamanya, budi pekertinya yang baik, dan juga agamanya benar apa enggak. Lalu kata baginda Rasulullah SAW, fadfar bidati din taribat yadak. Cari yang agamanya baik, maka kamu akan beruntung. Artinya apa? Itu yang 3, kalau agamanya enggak baik, coret kata baginda Rasul SAW. Itu kejadian di masyarakat, tapi cari yang agama. Boleh enggak kalau misalnya dia ganteng juga, agamanya bagus? Boleh. Ya. Mapan, agamanya bagus? Boleh. Agama itu yang disuruh sama baginda Rasul SAW. Mungkin ada yang bilang, Beb, tapi kan cinta. Saya ingin sampaikan anak-anakku sekalian nih para pemuda. Cinta itu ada kaedahnya dalam Islam. Jangan main-main. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan sekutu di samping Allah, syirik. Kenapa? Yuhibbunahum ka hubbillah, karena mencintai sesuatu itu sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama aja enggak boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang beriman tuh cirinya amat sangat cintanya sama Allah. Maka dalam fikih para ulama menyatakan ada maratibul mahabbah. Cinta itu ada prioritasnya, tingkatannya. Nomor 1 cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup matiku untuk Allah, bukan hidup matiku hanya untukmu. Ya, nah ini salah.
asalnya main-main lagu doang Beb, nggak apa-apa. Lama-lama diyakini, wah pokoknya saya nggak peduli agamanya, yang penting itu saya udah cinta banget sama dia. Itu menentang inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati. Yang kedua kata baginda Rasul SAW adalah kepada para nabi, rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari seluruh manusia. Yang ketiga baru orang tua dan para ulama. Baru yang keempat teman atau lawan jenis, ya. Jadi kalau dibalik itu kata Allah adalah bagian dari syirik kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita sekalian ini sungguh-sungguh untuk mencari pasangan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Habibana. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi kedua mukadimah yang insya Allah akan menjadi bahan kita nanti untuk berdiskusi. Dan tentu saja kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang tentu saja menarik sekali berkaitan dengan pandangan Islam terhadap pernikahan, dan ada sebagian dan sekarang ini saat ini sedang viral pernikahan beda agama. Nah ini insya Allah mudah-mudahan diskusi kita kali ini, tanya jawab ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Islam telah memberikan koridor yang sangat jelas dan tegas bagaimanakah menghadapi peristiwa seperti ini. Baik. Pertama kami persilakan kepada Bapak Afdal untuk menyampaikan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Abah Raud. Kami persilakan. Mas Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdal Kelau dari Fakultas Hukum. Izin bertanya ya Habib. Bagaimana kalau orang yang sudah menikah lalu menikah lagi sama non-muslim? Itu apa hukumnya Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Habibana, rupanya harus menjawab dulu Habibana. Silakan. Baik, izin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anakku Abdan dan juga para pemirsa yang mendengarkan. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Majelis Ulama itu sudah mengeluarkan fatwa, ya. Jadi di muktamar yang kedua Majelis Ulama Indonesia itu memfatwakan bahwa pernikahan beda agama itu haram hukumnya. Satu. Yang kedua, Nahdlatul Ulama dalam muktamar ke-28, ya, kita yang ormasnya NU. Itu di muktamar ke-28 di Yogyakarta itu juga memfatwakan tidak sah hukumnya pernikahan beda agama itu. Lalu yang ketiga Muhammadiyah melalui majelis tarjih, ya, dan juga majelis tajdidnya itu juga mengeluarkan fatwa yang sama, ya. Nah oleh sebab itu maka sebaiknya kita mengikuti, yaitu ormas-ormas besar Islam yang sudah memfatwakan, sehingga kita mengikuti apa yang disampaikan. Lalu kemudian mungkin kita akan bertanya terus dalilnya seperti apa. Tadi contoh misalnya ada laki-laki muslim nikah dengan wanita yang non muslim. Pertama saya ingin sampaikan ya bahwa ayat yang tadi dibacakan oleh Qori, ya, surah Al-Baqarah ayat ke-221 dikatakan la tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita musyrik, ya, sampai dia beriman. Itu ayat Allah, ya. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Seorang hamba sahaya yang muslimah itu lebih baik, hamba sahaya itu budak zaman dulu, itu lebih baik dibanding wanita yang musyrik walaupun mengagumkan kamu. Mengagumkan itu tadi bisa hartanya, bisa apa namanya kegantengan kecantikannya, bisa misalnya apa namanya keturunannya, macam-macam, ya, kebaikannya dan sebagainya. Itu Allah katakan begitu. Lalu lanjutan ayat itu wala tungkihu al-musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik.
ya, sampai mereka beriman. Kenapa? Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum. Karena hamba sahaya laki-laki yang mukmin, seorang budak, ya mungkin di kita orang yang rendah derajatnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang musyrik. Ayat itu di surah Al-Baqarah menjelaskan kepada kita tidak dibolehkan menikah antar beda agama itu. Dan saya ingin menyampaikan hadirin wal hadirat, sebenarnya kalaupun misalnya dari teman-teman yang non-muslim sekalipun, itu juga mereka nggak suka dengan itu, ya. Itu ngacauin kalau bahasa kita itu, ya. Jadi dalam agama itu ada 3 hal yang biasanya seluruh agama itu berpegang pada itu. Saat lahir, Mas Agung, saat menikah, saat meninggal itu nggak boleh diganggu gugat. Itu agama apapun, ya. Misalnya dalam tradisi Kristen, begitu lahir itu dibaptis, diurapi, ya. Dalam Islam diakekahi, ditahnik, ya, kemudian diberi nama. Nggak bisa dicampur aduk gitu. Begitupun yang kedua nikah, begitu juga. Kalau dalam Kristen ada tradisinya, ada aturannya, ya. Dalam Islam begitu juga ada tradisi. Dalam Hindu begitu juga, ya. Yang ketiga dalam meninggal, begitu juga ada aturannya. Setidaknya 3 itu, selain dalam hal lain. Jadi ketika kita nikah beda agama tadi, itu akibatnya kita nyampur aduk antar agama masing-masing dengan tradisi masing-masing. Akhirnya kemudian nikah muslimah dengan ini di gereja, nikah nanti non muslim ini di masjid. Ini ya seperti nyampur aduk kopi dengan teh, ya. Nah, jadi terakhir saya ingin sampaikan, toleransi itu artinya saya suka kopi, Anda suka teh. Anda jangan paksa saya minum kopi karena Anda suka kopi, saya suka teh. Tapi saya tidak akan memaksa Anda untuk minum teh. Bukan berarti teh sama kopi dicampur suruh diminum dua-duanya. Nah, itu enggak benar. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Nah, barangkali Abah bisa menambahkan, lantas bagaimana dengan sebagian kelompok yang mencoba untuk mencari-cari dalilnya bahwa itu diperbolehkan, Abah? Al-Quran yang sudah tadi dibacakan oleh qori kita, kemudian hadis yang dibacakan oleh Habib kita, ini dua-duanya dalil qat'i. Apa itu dalil qat'i? Dalil yang tidak bisa lagi dirubah-rubah oleh siapapun dalam keadaan situasi dan kondisi apapun. Di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Pernikahan dengan sesama agama, suaminya adalah mukmin, istrinya adalah mukminah, itu adalah hak. Pernikahan yang suaminya mukmin, istrinya tidak mukmin, ini pernikahan yang batil. Atau sebaliknya, istrinya mukminah dan suaminya tidak mukmin, ini juga pernikahan yang batil. Maka ketika terjadi pernikahan dengan yang berlainan agama, suaminya mukmin, istrinya bukan mukminah, ini akan mendatangkan malapetaka dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya. Ini bisa kita bayangkan, yang satu datang ke masjid, tapi yang satu datang ke gereja. Yang paling menyusahkan nanti kepada anak-anaknya. Mereka akan milih ibu atau akan milih bapak. Sedangkan tujuan daripada rumah tangga itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentram, adem ayem. Mawaddah saling mencintai, warahmah saling kasih dan mengasihi. Itu tujuan daripada pernikahan. Bagaimana mungkin pernikahan yang lain agama yang akan mendatangkan problem di masa-masa mendatang akan dapat mendatangkan sakinah, mawadah, warahmah. Sekali lagi saya ingin sampaikan, ada sebuah cerita ketika putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah radhiyallahu anha, dilamar oleh 2 orang. Yang 2 orang ini semuanya mukmin, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah memilih yang paling iman, memilih yang paling bertakwa. Padahal yang datang yang pertama adalah yang bernama siapa Pak Gung? Abdurrahman bin Auf.
Kuda yang dibawa tapal kakinya pakai emas. Kemudian pelananya dihias dengan emas. Kemudian ada inten-inten berlian yang menghiasi pelananya. Kemudian membawa sekotak emas intan dan berlian ingin diberikan kepada Siti Fatimah putri Rasul, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Karena pikir masih ada yang lebih beriman, lebih bertakwa ketimbang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang datang siapa? Yang kedua Sayyidina Ali, tidak pakai sendal. Bajunya tambalnya sudah 7. Tapi yang diterima oleh baginda besar Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali lebih imannya, lebih takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan tadi dalam hadis baginda Rasulullah, fazfar bidzatiddin. Pilihlah dengan zat agamanya. Taribat yadak, engkau akan bahagia dunia, akan bahagia akhirat. Masya Allah, sangat lengkap sekali. Dan mungkin nanti Habib ini semakin menarik sekali diskusi kita. Lantas bagaimana dengan kelompok-kelompok yang memberikan alasan ini adalah untuk toleransi? Jawabnya nanti ya Habibana, kita simpan dulu. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dan sebelum kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ardianto. Barangkali Habibana bisa melengkapi tentang alasan tadi, bagaimana dengan alasan toleransi agar kita bisa menikah beda agama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustadz Agung dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi saya berikan satu contoh. Saya punya teman saya itu pastor, teman. Dan kami berteman sudah lama, ya kemudian dalam satu kesempatan terus dia minta tolong sama saya karena ada kerabatnya yang terhambat karirnya. Karena atasannya yang muslim mungkin melakukan sesuatu. Saya bantu dia dan akhirnya dia berhasil. Gitu ya. Jadi artinya tidak dihambat. Saya nasihati atasannya, kalau memang ini haknya ini silahkan diberikan. Itu toleransi, Mas Agung. Berikutnya saya punya masalah dengan rumah saya. Ada rumah saya itu tersangkut, ada seorang yang menghambat itu, ya artinya mau ngambil dan dia beragama Kristen. Saya minta tolong sama teman saya yang pastor tadi. Dia bantu, berhasil. Kami bersahabat. Tapi saya nggak pernah ngajak teman saya yang pastor itu ke masjid, Mas Agung. Sebagaimana dia pun nggak pernah ngajak saya ke gereja. Ya. Yang kedua, saya juga punya teman orang Hindu. Setiap kali saya berkunjung ke Bali, mengunjungi majelis Rasulullah SAW cabang provinsi Bali, itu saya berkunjung ke dia. Ya. Dalam satu kesempatan terus dia bilang, Habib, ayah saya sakit. Boleh nggak minta didoain sama Habib? Terus obatnya apa? Terus saya bilang sama dia, ini serius minta doa dari saya beli. Saya bilang gitu ya, dia orang Bali. Ya serius, kenapa? Karena saya tahu Habib orang baik. Terus saya berikan ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Sembuh ayahnya, kan main dia tambah baik sama saya. Gitu ya. Dan seterusnya, saya punya teman orang Tionghoa, dia Konghucu, lalu dia ngundang saya untuk latihan treadmill di rumahnya, saya lakukan itu. Tapi saya nggak pernah ngajak dia untuk ke masjid. Sebagaimana dia juga tidak ngajak saya ke pura. Atau saya ngajak, dia ngajak ke kelenteng atau dan sebagainya. Kalau dia memang ngobrol soal Islam, saya tanggapi. Itu namanya toleransi, Mas Agung. Jadi kita bedakan, jangan sampai nanti mentang-mentang Islam terus kita nggak mau berinteraksi sama yang non-muslim. Nah itu berarti nggak benar itu. Ya. Karena Rasul SAW itu tetangganya ada yang Yahudi dan sebagainya. Tapi dalam kasus tadi soal pernikahan beda agama tadi ini beda. Anak-anakku sekalian, tadi Abah Raudul Bahar sudah menceritakan tentang kaitan dengan anak. Ini saya ingin sampaikan, ini bagi yang belum nikah. Mixed married ini masalahnya terus ya, nggak akan selesai. 2004 itu saya diundang ke Australia. Saya dakwah di seluruh negara bagian di Australia, kecuali Darwin dan juga Tasmania. Ya sampai ke Auckland, Brisbane, Adelaide dan sebagainya. Dari semua ketika saya ceramah itu pertanyaan paling berat masalah keluarga di sana soal mixed married. Ini tolong perhatikan. Artinya yang jadi masalah bukan orang Islam aja, orang Kristennya juga jadi pusing gitu. Misalnya satu contoh. Setelah nikah
karena masih awal nikah segala macam, bulan madu, gitu ya. Syahrul Asal bahasa Arab. Nanti lama-lama Syahrul Basol, bulan bawang. Baru mulai kelihatan itu ada hal-hal yang nggak pas, kita menyesuaikan. Kebiasaan di keluarga non-muslim itu kalau ulang tahun ada wine. Kemudian sekali dua kali dia nolak, gitu kan? Nggak boleh dong. Setelah sekian tahun, terus pasangannya bilang, bisa nggak kamu minum wine sekali aja, menghormatin keluarga saya? Kan jadi masalah akhirnya. Ya, dalam satu kesempatan yang lain, ini mixed marriage juga ngadu ke saya. Ibunya dari dari istrinya yang non muslim ini suka makan, mohon maaf, makan babi panggang, gitu ya. Kemudian itu biasa karena memang boleh di dalam agama mereka, gitu ya. Nah terus saya nolak terus. Dalam satu kesempatan terus si pasangannya, istrinya bilang, ini ibu saya, mbok ya dimakan sekali aja ngehormatin ibu saya. Jadi masalah. Jadi sekali lagi kalau kita nikah itu, kita bukan hanya nikah sama orang itu. Baik. Nikah sama keluarganya, nikah sama kerabatnya. Kemudian kita ngurusin anak. Wah Beb, anaknya bisa dibagi dua. Kalau anaknya dua, kalau anaknya satu. Jadi jangan kita dalam hal yang sudah seluruh agama menyepakati itu nggak boleh. Di Kristen nggak boleh, di Hindu juga nggak boleh. Di semua. Pokoknya satu agama, tiba-tiba kita merasa lebih pintar dari itu, akhirnya kita jadi masalah dan terus menerus sampai di kemudian hari. Wallahu a'lam Ustaz. Ternyata sangat pelik daripada yang kita bayangkan ya Habibana. Betul. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ardianto. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ardianto sebagai dosen pada program studi Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Saya juga tergelitik dengan judul itu ya. Jadi masalah mengawin ini, Indonesia ini kita tahu sangat heterogen juga. Semua agama itu ada di sini. Kecuali ya negara Islam itu jelas itu ya. Jadi kemungkinan kita berinteraksi dan bersentuhan dengan agama lain pasti ada. Terutama tadi ada kecantikan, kekayaan dan sebagainya. Nah, pertanyaan pertama itu, sejauh mana tanggung jawab orang tua ini? Kalau memang terjadi mix wedding ini, artinya percampuran kawin tapi agamanya berbeda, itu yang pertama. Pertama saja Pak, satu saja. Oh satu saja? Iya satu saja. Oh iya, ya silakan. Karena masih banyak yang ngantri Pak ya. Ngantri ya Pak ya. Mohon maaf Pak Ardianto, pertanyaan pertama ya. pun ini juga bisa menghabiskan segmentasi ini ya Bibana. Silakan Abah dijawab dengan mixed married tadi. 14,5 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, Innamal maulud yuladu alal fitrah. Innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Innama abawahu, maka sesungguhnya kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan anaknya sebagai Yahudi, yang menjadikan anaknya sebagai Nasrani, dan yang menjadikan anaknya sebagai Majusi. Karena ibu dan bapaknya tidak begitu mendalami ajaran agama Islam. Sedangkan ajaran agama Islam bisa hadir secara sempurna ke dalam diri kita apabila ada 5 perkara yang itu tidak bisa dipisah-pisah. Yang pertama yang disebut dengan imaniyah. Yang ini adalah merupakan yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama yang diwajibkan kepada kita adalah makrifat, iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Tidak cukup kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala bila tidak diikuti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah kita punya iman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih belum cukup, tapi muamalah, makan, minum kita harus daripada sumber yang halal.
sehingga memberikan makan minum kepada kita, suami istri kita dan anak kita. Ini penting dicari dari jalan yang halal. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, api neraka lebih utama baginya nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang didatangkan dari cara yang tidak halal, minuman yang didatangkan dari cara yang tidak halal, ini akan membuat kepada orang yang memakannya akan terjadi sebuah perubahan begitu, sehingga ketika marah ia marah karena makanan yang halal naik kepada mulutnya, matanya akan merah. Makanan yang tidak halal akan merubah matanya, makanan yang tidak halal akan merubah tangannya, makanan yang tidak halal akan merubah kakinya. Oleh karenanya kalau ada KDRT sekarang, pastikan bahwa itu dari makanan yang tidak halal, yang diberikan kepada istri, dimakan oleh suami, diberikan kepada anak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat adalah munakahah. Dalam pernikahan kita harus benar. Wallahi agama tidak akan hadir secara sempurna kalau kita tidak menikah dengan cara-cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu terhadap kehidupan kita itu baik di dunia maupun kelak di akhirat siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam kehidupan rumah tangga harus berdasarkan aturan agama Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah yang paling tahu bagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir adalah akhlak. Maaf, Abah ingin sampaikan sebuah cerita. Pernikahan kurang apa pernikahan Fir'aun dengan Siti Asyah. Fir'aun punya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, tapi Fir'aun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksa seorang yang cantik tadi li jamaliha, namanya Siti Asyah, dipaksa karena tidak ada yang bisa melarang terhadap Fir'aun laknatullah alaih. Aku punya harta, aku punya kekuasaan, maka dinikahlah itu yang namanya Siti Asyah. Tapi ternyata Asyah dapat mempertahankan kesucian agamanya, muruah agamanya dalam dirinya. Maka diletakkan dalam satu riwayat, Fir'aun laknatullah alaih ketika ingin tidur dengan Siti Asyah, oleh Allah dijaga Siti Asyah sedijaga-jaganya, sehingga Siti Asyah belum pernah bisa disetubuhi oleh yang namanya Fir'aun sampai akhir hayatnya. Sehingga Fir'aun belum pernah, sehingga Siti Asyah sampai akhir hayatnya adalah dalam keadaan gadis. Ini orang yang mempertahankan kesucian agamanya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, dan tentu saja kami masih menyimpan satu lagi pertanyaan untuk Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Sukumbang. Ada? Oh, Bun Ibu ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rita Sikumbang. Saya berasal dari kota Sibolga, Sumatera Utara. Dari prodi PPKN. Saya sangat tertarik tentang pernikahan beda agama ini. Jadi izin bertanya kepada Ustadz Habib, apakah pernikahan beda agama ini diakui oleh negara? Lalu apakah status anak dari pernikahan beda agama tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan pada Abah terlebih dahulu. Lantas bagaimana pernikahan beda agama? Oh iya, apa saya yang jawab? Silakan, Habibana. Izin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, terutama anakku yang bertanya barusan. Jadi sebelum saya menjawab tadi apakah hukum anaknya, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan surah Al-Maidah ayat yang kelima yang bunyinya at-thayyibat, al-yawma uhilla lakumut thayyibat
wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dalam ayat itu Al-Maidah ayat 5 ya Allah menjelaskan pada hari ini dihalalkan bagi kamu hal-hal yang baik ya. Lalu kemudian Allah menjelaskan wal muhsanatu minal mu'minat, di antara yang dihalalkan itu hendaknya kalian menikah dengan muhsanat. Muhsanat itu wanita atau laki-laki yang muhsan, yang jaga akhlaknya, jaga adabnya, jaga jangan sampai kemudian dia mohon maaf ya misalnya disentuh berzinah dan sebagainya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian menikah dengan yang seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Nah, ini penting. Lalu juga dibolehkan menikah dengan muhsanat, dengan wanita muhsan atau laki-laki atau perempuan yang menjaga kemaluannya dari orang yang ahli kitab. Ini khusus wanita gitu ya. Jadi kita laki-laki yang muslim nikah dengan wanita muhsan gitu ya. Karena bahasanya muhsanat, perempuan ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, berarti kan boleh. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita menafsirkan ayat itu kita harus merujuk kepada para ulama. Tadi saya sampaikan di awal fatwanya Majelis Ulama, kemudian juga dari Mukernasnya, muktamarnya ke-28 dari NU, juga Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sepakat menyatakan dilarang. Kenapa demikian? Karena makna dari ahlul kitab dalam ayat ini kalau menurut Imam Syafi'i, ya kita yang bermazhab Syafi'i karena mayoritas di Indonesia. Di dalam kitab Al-Juz yang kelima dikatakan makna ahlul kitab di situ ya adalah ahlul kitab yang benar-benar keturunan Bani Israel. Ya, karena dikatakan walladzina utul kitaba min qablikum, ayatnya begitu. Ya, jadi dari ahli kitab yang sebelum kalian, gitu ya. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang ahli kitab, ada orang yang Nasrani misalnya bangsa Arab, itu bukan ahli kitab. Imam Syafi'i yang bilang. Nah, jadi kita yang bermazhab Syafi'i ya berarti yang termasuk di Indonesia, bukan termasuk dalam ayat itu, ya. Yang kedua, bahwa di dalam sejarah para sahabat itu sahabat yang menikah dengan yang laki-laki yang menikah dengan wanita yang ahli kitab, maksudnya yang bukan muslimah itu, dari 124.000 sahabat yang meninggal di Makkah Madinah itu hanya diriwayatkan 2 atau 3 orang saja. Kalau itu dibolehkan udah pada nikah semua mereka ya. Kita tahu misalnya sahabat Anas bin Malik itu sampai anaknya aja 100, istrinya beberapa kali karena dia sampai umur tua meninggal istrinya, nikah lagi terus meninggal. Artinya akan bebas, tapi mereka tidak melakukan itu. Yang melakukan itu ada 2 orang sahabat, di antaranya sahabat Talhah bin Ubaidillah, ya. Satu lagi Abdullah bin Rawahah. Itu pun dalam satu riwayat disuruh cerai sama Umar ibn al-Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar Amirul Mukminin, khalifah. Suruh cerai, nggak boleh. Ya. Abdullah bin Umar juga menyatakan begitu. Ahli kitab di situ adalah ahli kitab yang menjalankan Injil dan Taurat pada masa Bani Israel, bukan yang sekarang. Ya. Nah, jadi dari situlah kita perlu memahami, jangan kemudian kayak zaman sekarang dibuka keran. Saya ini tadi saya bilang saya ngobrol dengan pendeta, saya ngobrol dengan biksu, dengan mereka juga keberatan dengan itu. Itu juga ngacoin agama kita. Nah, jadi dari semua ini menunjukkan bahwa sebenarnya biang keladi masalah ini bukan dari agamanya. Ya, tapi dari anak-anak muda yang nggak paham agama, ya, maka harus dipahamkan. Tapi dengan cara yang halus, yang lembut, jangan kemudian dicaci maki. Lalu terakhir tadi, bagaimana hukumnya misalnya anak-anakku sekalian ini nanti soal anaknya, kalau dia misalnya wanita, ya muslimah nikah sama non muslim itu otomatis hukumnya zina, ya pernikahannya batal, tidak sah. Kalau dia punya anaknya anak zina, tidak berhak waris, panjang urusannya. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu maka
Saya tidak mengkomentari dari sisi itunya, tapi saya lebih kepada bagaimana yuk kita menjaga. Jangan sampai terjadi seperti itu. Demi kita, keturunan kita, bangsa dan negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Abah mungkin bisa mengembangkan tentang hal pernikahan beda agama ini. Bukankah nanti kita akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat pelik berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ini akan nampak sangat menyusahkan sekali. Masing-masing mempertahankan ketauhidan dan aturan-aturan masing-masing. Abah. Jadi di dalam pernikahan itu ada syarat untuk mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ada 5. Yang pertama, sungguh-sungguh suami dan istri mengamalkan ajaran agama. Yang di dalam ajaran agama itu ada tadi, yang 5 itu. Itu harus sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga dan suami dapat sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama, yang satu agamanya lain, yang satu agamanya lain. Ini nggak mungkin bisa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kedua, suami maupun istri melakukan kewajiban. Suami kepada istri, istri suami kepada suami, itu tidak menuntut hak. Karena kewajiban datang dari suami kepada istri, kewajiban datang dari istri kepada suami, sedangkan hak datang dari Allah. Jadi kita jangan pernah menagih hak itu kepada suami setelah kita istri melakukan kewajiban. Jangan pernah menagih kepada suami, kepada istri setelah suami melakukan kewajiban. Karena yang memerintahkan sesuatu yang wajib kepada kita, suami dan istri, bukan kita, Allah. Yang berhak juga memberikan pahala kepada suami dan istri pada saat ia usai melakukan kewajiban, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kenapa rumah tangga tidak kunjung sakinah, mawaddah, warahmah? Masing-masing menuntut hak. Mana hak saya? Begitu saya sudah melakukan kewajiban, salah. Kemudian yang ketiga, kasih sayang. Sekali-sekali dalam kehidupan rumah tangga tidak akan wujud kasih sayang manakala bahwa istri kita, suami kita adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai lahan ibadah. Untuk menjadikan suami istri adalah titipan Allah dan lahan ibadah, maka lahan ibadah itu datang dari 2 perkara. Yang pertama, ketika mendatangkan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, bersyukur. Ketika mendatangkan kesusahan, itu kita bersabar. Oleh karena dalam kehidupan rumah tangga, ketika istri mendatangkan kebaikan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi besok istri mendatangkan kesusahan kepada kita, bersabar. Pahala untuk mendapat tiket masuk surga itu ada dalam syukur dan sabar. Syukur itu nilainya cuma 25%. Sabar nilainya 75%. Kalau kita cuma bisa syukur, nggak bisa sabar, nggak punya tiket masuk surga. Maka didatangkan dari istri atau dari suami. Kadang-kadang istri berbuat baik, kadang-kadang istri berbuat buruk. Sebaliknya kadang-kadang suami berbuat baik, kadang-kadang suami berbuat buruk. Jangan dibuat bahwa suami ini nggak beres. Allah sedang memerankan istri atau suami kita suatu waktu tidak baik, suatu waktu tidak buruk, agar kita dapat bersyukur dan dapat bersabar. Oleh karena dalam kehidupan rumah tangga, Abah ingin sampaikan bahwa kita ini punya 3 tempat. Satu di surga, senang semuanya. Satu debu tidak akan diberi susah. Dalam neraka susah semuanya, sebesar debu tidak akan berikan kesenangan. Tapi ada satu tempat lagi saling berganti antara susah dan senang di alam dunia. Senang-senang istri memberikan kesenangan kepada kita, pasti besok dia memberikan kesusahan. Sesenang-senang suami memberikan senang kepada istri, besok akan memberikan kesusahan. Karena suami istri lahan ibadah. Lahan ibadah itu datang daripada 2 perkara. Kadang-kadang menyenangkan kesenangan, kita balas dengan bersyukur. Kadang-kadang mendatangkan kesusahan, kita balas dengan sabar. Maka lagunya di dalam rumah tangga, apabila agama ingin hadir dalam kehidupan rumah tangga, cukup dengan nyanyi, kadang susah, kadang-kadang senang.
Kadang-kadang sempit, kadang-kadang lapang, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Memang di dunia mah itu kadang-kadang. Bapak Ibu yang sekalian, kalau kita sudah punya lagu kadang-kadang enak. Suami marah, lagu kadang-kadang. Istri marah, lagu kadang-kadang. Selesai persoalan. Begitu yang terakhir, memberikan makan dan minum kepada istri, kepada anak dari cara yang halal. Ketika kita memberikan makan minum dari cara yang halal, Allah akan datangkan 5 perkara. Yang pertama, kita akan mudah beribadah. Yang kedua, akhlak kita akan dirubah dari akhlak buruk menjadi akhlak yang baik. Yang ketiga, akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperbanyak keluarganya. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, akan mudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah akan memberikan manfaat bagi kita, dan insyaAllah di terakhir nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan daripada keputusan-keputusan yang kita ambil karena lemahnya daripada ilmu yang kita miliki. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insyaAllah besok di Ahad 13 Maret kami akan menghadirkan Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Abdul Muta'ali dengan tema Fitnah Menghancurkan Perdamaian. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar kepada kami semua ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah ya Allah, dan berikan kekuatan kepada hamba-hambamu ini untuk mengikutinya ya Allah. Allahumma rabbana atina, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni kami dan jangan Kau balikan hati kami di dalam kekafiran kembali setelah beriman ya Allah, dan berikan kepada kami hidayah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah, berikan kepada kami meninggal yang husnul khatimah ya Allah, meninggal yang Kau terima amal-amal kami, jangan Kau hancurkan amal kami karena hal yang buruk yang kami lakukan sadar maupun tidak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.